Jadi untuk memahami interface, saya akan ulangi lagi bahwa ada beberapa materi. Yang pertama adalah inheritance. Materi inheritance itu harus dipahami. Yang kedua mengenai overriding dan overloading. Dan yang berikutnya adalah mengenai dasar-dasar daripada kelas. Ya. Jadi sama halnya dengan ini abstrak kelas, maka beberapa materi dasar yang harus dipahami adalah ini, terus ditambah dengan abstrak kelas itu sendiri. Nah, apa sih yang dimaksud dengan interface? Sebelumnya kita akan coba review dulu mengenai abstrak kelas itu sendiri. Jadi, abstrak kelas adalah suatu kelas yang memiliki setidaknya satu buah abstrak method. Nah, abstrak method adalah abstrak yang tidak memiliki body atau hanya memiliki deklarasi method. Yang ketiga, abstrak kelas tidak dapat dibuat objeknya, karena objek hanya dapat dibuat dari sebuah non-abstrak kelas atau yang biasa disebut dengan concrete class. Konsekuensinya, suatu abstrak kelas harus diturunkan. Jadi setiap abstrak kelas untuk dapat dibuat objeknya itu harus diturunkan atau diwariskan. Di mana subclass berisi implementasi daripada abstrak method yang ada di dalam superclass-nya. Superclass-nya di sini adalah sebuah abstrak kelas. Ya. Nah, abstrak kelas itu sendiri walaupun tidak dapat dibuat objek, tetapi Anda dapat membuat konstruktor. Jadi, abstrak kelas walaupun tidak dapat dibuat objek, tapi Anda dapat buat konstruktornya. Nah, sekarang kita akan masuk mengenai apa itu interface. Nah, interface berbeda dengan abstrak tadi, di mana dia merupakan suatu struktur data yang hanya berisi abstrak method. Ya. Jadi jika di abstrak class itu dia bisa memiliki atribut, ya, maka berbeda halnya dengan interface di mana dia akan hanya berisi sebuah abstrak method. Ya. Karakteristik daripada interface adalah dia tidak memiliki apa-apa selain abstrak method. Ya. Di dalam sebuah konvensi pemrograman Java, nama yang dianjurkan untuk sebuah interface selalu diawali dengan huruf kapital I. Jadi misalkan ada nama, saya membuat interface tombol, maka kita harus membuatnya dengan mengawali dengan I tombol. Seperti ini untuk nama interface-nya. Selanjutnya, untuk mendeklarasikan sebuah interface, Anda menggunakan keyword interface. Nah, sedangkan untuk kelas yang akan menggunakan interface, itu menggunakan kata kunci atau keyword implements. Ya. Nah, apa sih kegunaan daripada interface itu? Kegunaannya dia bertindak sebagai semacam kontrak atau syarat yang harus dipenuhi bagi suatu kelas, ya, agar kelas tersebut dapat dianggap sebagai sesuatu yang lain. Artinya begini, kalau saya memiliki suatu interface, misalkan remote gitu ya, dia ada tombol on, ada tombol off, ada tombol angka 1, 2, 3, 4 ya. Maka ketika ada kelas lain
yang akan mengimplement daripada interface ini, ya. Maka di sini misalkan adalah remote TV. Ya. Di sini adalah remote radio. Nah, pada dasarnya remote itu selalu memiliki yang namanya tombol on, ada yang memiliki tombol off, dan juga memiliki angka 1, 2, 3, sampai dengan 9. Nah, ketika kelas interface ini diimplementasikan oleh kelas TV remote, maka otomatis semua yang ada di dalam sini harus dimiliki oleh kelas TV, ya, karena di sini hanyalah metode. Nah, untuk dapat digunakan atau dianggap sebagai sesuatu yang lain, maka kelas remote TV ini harus mengubah fungsi daripada metode yang ada di dalam kelas interface. Untuk metode on, metode off, metode 1, metode 2, metode 3, itu akan dipergunakan berbeda atau dipergunakan secara unik oleh kelas TV itu sendiri. Kenapa? Karena dia harus karena metode yang diturunkan dari kelas interface adalah metode yang bersifat abstrak. Artinya metode itu harus selalu di overriding atau selalu diubah fungsinya. Nah, itu yang dimaksud dengan sesuatu yang lain. Begitu juga dengan kelas remote radio misalkan. Dia harus mengimplementasikan metode on, metode off, metode 1, 2, dan 3 itu secara berbeda dengan metode yang ada di TV. Tetapi kata kuncinya adalah kontrak syarat di sini, artinya apa? Setiap remote itu pasti harus selalu memiliki tombol on, tombol off, tombol 1, tombol 2, tombol 3, dan tombol seterusnya, di mana harus diimplementasikan oleh setiap benda yang bernama remote. Itu adalah kegunaan daripada sebuah kelas, sebuah interface. Nah, manfaat daripada interface, interface memungkinkan sebuah subclass untuk dapat diturunkan dari beberapa superclass atau yang biasa disebut dengan multiple inheritance. Jadi ini akan berbeda dengan kelas yang sebelumnya, di mana kelas itu bisa bersifat multi level inheritance, ya. Ada yang bersifat single inheritance atau yang lain, di mana untuk multiple inheritance itu tidak didukung oleh Java. Nah, kecuali untuk interface. Nah, di interface ini dia mendukung untuk multiple inheritance. Artinya apa? Nanti ada beberapa interface ya, itu bisa diturunkan ke dalam sebuah kelas. Ya. Jadi sebuah kelas dapat mengimplement lebih dari satu interface. Nah, ini memang syarat, bukan salah satu keuntungan daripada interface itu sendiri. Ya. Tetapi juga ada beberapa syarat tertentu di mana kalian jika ingin menggunakan multiple inheritance, ya. Karena karena metode daripada interface itu harus bersifat abstrak, ya, maka kelas yang menurunkan mewarisi atau mewarisi interface ini harus mengubah metode. Ya. Maka pastikan tidak ada nama metode yang sama antara interface satu dengan interface yang lainnya. Nah, seperti ini tidak diperbolehkan. Walaupun dia bisa bersifat multiple inheritance, tetapi kondisi ini tidak diperbolehkan karena apa? Nanti si kelas ini bingung, dia harus melakukan modifikasi terhadap metode yang mana. Nah, ini diperbolehkan ketika metodenya ini itu bersifat unik. Di sini ada metode A dan di sini ada metode B. Maka si kelas ini harus
melakukan overriding terhadap metode A dan metode B. Begitu. Ya. Jadi ini adalah syarat yang ditentukan ketika ingin melakukan multiple inheritance. Oke. Nah, berikutnya dengan adanya interface ini, maka dia akan mempermudah suatu sistem analis dalam membuat suatu konsep aplikasi. Ya. Pemrograman Java mempergunakan interface supaya lebih efisien karena adanya ini, multiple inheritance. Artinya nanti ketika ada suatu cetakan, interface di mana dia akan dipergunakan oleh kelas, ya, mungkin dia akan dipergunakan di sini, dan tetapi kelas ini memiliki tambahan terhadap interface yang lain, dan hal itu dapat dikontrol dan dapat didefinisikan lebih jelas untuk dalam hal mendesain atau membuat suatu aplikasi. Nah, berikut adalah contoh daripada interface. Misalkan ada pernyataan bahwa siapa saja yang mengikuti program sarjana ataupun pasca sarjana adalah sama-sama mahasiswa. Semua mahasiswa sama-sama kuliah di kampus. Ada beberapa syarat untuk mahasiswa dapat dianggap sebagai lulusan yang mendapatkan predikat cum laude. Ya. Yang pertama adalah dia lulus pastinya, dan yang kedua harus meraih IPK yang tinggi. Nah, akan tetapi antara sarjana dengan pasca sarjana memiliki cara yang berbeda untuk lulus dan meraih IPK tinggi. Ya. Di mana syarat untuk lulus untuk sarjana adalah dia harus menyelesaikan skripsi, sedangkan untuk pasca sarjana dia harus menyelesaikan tesis atau disertasi. Dan IPK yang dianggap tinggi di dalam program pasca sarjana adalah jika dia meraih 3,51, dan untuk pasca sarjana jika dia meraih 3,71. Nah, ini adalah syarat-syarat yang berbeda, tetapi fungsinya sama. Fungsinya adalah dia lulus dan dia meraih IPK tinggi. Tetapi memiliki syarat atau termin yang berbeda. Oleh sebab itu, maka kita membutuhkan suatu konsep yang bisa bersifat general, tetapi diimplementasikan secara berbeda. Jadi di sini kita punya kelas mahasiswa, ya, di mana kelas mahasiswa itu nanti akan diwariskan ke kelas sarjana, dan dia akan diwariskan juga ke dalam kelas pasca sarjana. Oke. Nah, setiap kelas tadi pernyataan adalah setiap mahasiswa pasti kuliah di kampus, setiap mahasiswa punya nama, maka ketika kita punya kelas mahasiswa di sini, kita turunkan lagi menjadi kelas sarjana, dan kita memiliki kelas pasca sarjana. Nah, lantas karena mahasiswa itu juga punya metode lulus dan metode meraih IPK tinggi, tetapi memiliki implementasi yang berbeda, maka kita bisa membuatkan interface daripada kelas tersebut. Ya, Anda lihat di sini syaratnya adalah diawali dengan I besar, ya, I cum laude, di mana dia hanya berisikan abstrak metode, yaitu abstrak metode lulus dan abstrak metode meraih IPK tinggi. Nah, ketika kita sudah buat interface-nya, maka interface ini akan diimplementasikan ke dalam kelas sarjana dan juga akan kita implementasikan ke dalam kelas pasca sarjana. Otomatis kedua metode ini harus di-overriding oleh kedua kelas. Ya, Anda lihat di sini untuk metode lulus di-overriding, di mana lulus syaratnya adalah skripsi untuk sarjana, sedangkan untuk pasca sarjana di-overriding dengan memberikan kondisi atau term tesis atau disertasi. Nah, sedangkan untuk metode meraih IPK tinggi itu di-overriding dengan nilai 3,51 untuk sarjana, dan untuk pasca sarjana adalah lebih dari 3,71. Nah, pemikiran inilah yang
dapat membuat analis programmer merasa yakin bahwa ketika sebuah kelas mengimplementasi sebuah interface, maka dia harus melakukan atau harus memiliki ini semua. Gitu ya. Nah, terus kenapa tidak dituliskan di kelas mahasiswa saja gitu untuk lulus, ya, dan untuk meraih IPK tinggi di sini gitu ya. Toh nanti si kelas sarjana bisa melakukan overriding method begitu kan ya. Dan pasca sarjana juga dapat melakukan overriding method gitu untuk melakukan perbedaan. Ya memang bisa, tetapi tidak dipaksa untuk melakukan perubahan. Artinya, kalau dia tidak dipaksa, ketika programmer mengalami suatu kelalaian, maka bisa jadi metode ini tidak dilakukan overriding, sehingga perhitungan untuk pasca sarjana ataupun sarjana bisa salah. Nah, bisa terjadi kesalahan. Sehingga untuk menghindari kesalahan, ya, metode ini dikeluarkan untuk lantas dijadikan interface, sehingga mau tidak mau ketika Anda mendefinisikan metode ini, maka metode itu harus ditulis ulang. Nah, itu adalah perbedaan kenapa dibuatkan interface dari sebuah kelas. Ya. Karena Anda dipaksa harus melakukan overriding terhadap metode tersebut. Gitu ya. Nah, berikutnya dilanjutkan menjadi apabila ada kelas bernama rektor misalkan ya, ada rektor ya, di mana di dalam kelas tersebut terdapat metode untuk memberikan sertifikat cum laude. Ya. Nah, sertifikat itu akan dibedakan ya berdasarkan parameternya. Ya. Nah, jadi kira-kira objek dari kelas apa yang seharusnya menjadi parameter dari metode tersebut? Padahal si rektor ini dapat memberikan cum laude untuk kedua jenis kelas tadi, yaitu mahasiswa dan sarjana dan pasca sarjana. Gitu. Jadi tidak perlu untuk membuatkan dua buah metode yang berbeda, padahal untuk menangani satu kegiatan yang sama. Ya. Maka kita bisa membuat sebuah kelas yang general, di mana dia syaratnya adalah harus mengimplementasikan dari kelas interface itu sendiri, sehingga nanti si rektor dapat memberikan sertifikat cum laude berdasarkan daripada objek yang akan dijadikan parameter. Ya. Kita lihat saja contohnya seperti ini. Ya. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, secara UML ya, untuk interface itu menggunakan garis putus-putus seperti ini. Ya. Sedangkan untuk inheritance menggunakan garis solid. Ya. Jadi ketika Anda akan membuat sebuah interface di dalam UML, syaratnya hampir sama dengan inheritance ya, di mana ada panah yang mengarah kepada superclass. Nah, perbedaannya adalah garis yang menuju itu menggunakan garis putus-putus untuk interface dan garis solid untuk inheritance. Nah, selanjutnya ketika nanti ada yang sorry. Nah, selanjutnya kalau kita akan melakukan multiple inheritance ya, misalkan ada tambahan lagi mahasiswa yang berprestasi ya, dia ada tambahan adalah menjuarai kompetisi atau membuat suatu publikasi ilmiah di mana ini hanya dimiliki oleh kelas pasca sarjana, tetapi tidak dimiliki oleh sarjana. Maka kita bisa membuat interface yang berikutnya. Ya. Jadi nanti pasca sarjana akan melakukan implementasi dari dua interface berbeda. Ya. Itu sangat memungkinkan, ya, karena
Yang pertama adalah interface sebuah tipe referensi pada Java, ya, artinya dia sebenarnya adalah tipe data, tetapi tipe data yang bersifat referensi, artinya merujuk, ya. Nah, tetapi memiliki struktur yang hampir sama dengan kelas. Ya. Pada kelas yang mengimplement modify method itu hanya bisa bersifat public. Ya. Jumlah parameter daripada metode interface harus sama persis dengan kelas yang mengimplementasikannya. Artinya kalau parameternya 2, maka dia juga harus memiliki 2 parameter, atau kalau dia tidak ada parameter, maka kelas yang mengimplementasikannya juga tidak boleh menambahkan parameter. Dan berikutnya, tidak boleh ada metode konkret di dalam interface, artinya tidak ada metode yang seperti ini ya, konkret ya. Kalau yang selain konkret kan lawannya adalah abstrak. Nah, yang berikutnya tidak boleh ada konstruktor, ya, berbeda dengan abstrak class, dia bisa memiliki konstruktor. Ini juga sama dengan abstrak class, dia tidak bisa diinstansiasi, ya, tetapi dia bisa diinstansiasi melalui kelas yang mengimplementasikannya. Ya, sama juga dengan abstrak class. Nah, bagaimana cara kita mengimplementasikan sebuah interface? Ya? Bila sebuah kelas mengimplementasikan suatu interface, maka semua konstanta atau metode interface akan dimiliki oleh kelas. Ya. Metode pada interface harus diimplementasikan, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Ya. Nah, bila kelas yang mengimplementasikan interface tidak mengimplementasikan semua metode, maka kelas tersebut harus dideklarasikan sebagai abstrak. Jadi interface ketika dia diturunkan, maka kewajibannya adalah semua metode harus di overriding. Nah, tetapi ketika dia tidak ingin mengoverriding, maka kelas ini harus menjadi kelas abstrak. Tetapi hal ini sangat-sangat jarang terjadi. Hanya beberapa kasus saja, tetapi jika dia hanya ingin mengimplementasikan beberapa, maka kelas ini harus dideklarasikan sebagai abstrak, baru bisa memungkinkan untuk tidak menggunakan semua metode yang ada di interface. Nah, sintaksnya seperti ini. Ya, ini adalah membuat interface. Ini penamaannya sebisa mungkin mengikuti aturan ya. Walaupun tidak harus ada i juga bisa, tetapi supaya membedakan, pastikan menggunakan huruf i besar. Ya. Lantas ketika kelas abstrak ini sudah dibuat, maka cara untuk menggunakannya adalah dengan keyword implements. Nah, ini artinya dia menggunakan interface. Nah, berbeda dengan abstrak ya, di mana kalau abstrak menggunakan keyword extend, sedangkan untuk interface menggunakan keyword implements. Nah, sehingga otomatis dia harus melakukan overriding terhadap metode yang ada di interface. Nah, sedangkan untuk kata-kata ini, add override ini sebenarnya adalah sebuah catatan ya, bahwa kelas ini, bahwa metode ini dilakukan overriding. Ini dihapus pun tidak ada masalah. Bagaimana cara mengimplementasikan multiple interface? Ya, caranya adalah dengan memberikan pemisah dengan menggunakan tanda koma. Jadi ketika Anda membuat sebuah kelas yang mengimplement lebih dari satu interface, caranya adalah dengan memberikan tanda pemisah koma. Ini artinya dia menggunakan dua buah interface, yaitu interface i jumlaut dan interface i berprestasi. Nah, ketika dia sudah menggunakan dua buah interface, maka otomatis kelas ini harus melakukan overriding terhadap setiap metode yang dimiliki oleh setiap interface. Tadi di iChomLoud memiliki dua buah metode. Ya. Ini adalah metode milik
I cum laude, dan sedangkan ini adalah metode milik daripada I berprestasi. Gitu ya. Maka semuanya harus di overriding. Berikut adalah perbedaan antara abstract class dan interface ya. Di dalam abstract class dapat berisi abstrak dan non-abstrak method. Ya. Sedangkan di interface harus berisi abstrak method. Untuk modifiersnya harus dituliskan sendiri. Ya. Sedangkan untuk interface tidak perlu menulis public abstract di depan metode karena secara implisit modifier akan bersifat public dan bersifat abstrak. Jadi cukup membuatkan public interface seperti itu tanpa menggunakan public abstrak. Ya. Sebenarnya kelas interface ini adalah sama halnya seperti kelas abstrak, tetapi karena untuk membedakan, maka untuk mendefinisikannya Anda hanya menggunakan keyword e-interface. Walaupun sebenarnya dia adalah sebuah abstrak class. Nah, di dalam sebuah abstrak class dapat dideklarasikan sebuah konstan dan instan daripada variabel. Jadi sebuah abstrak class bisa memiliki atribut ya, berarti dan abstrak class juga dapat memiliki atribut yang merupakan instan daripada variabel. Jadi misalkan saya memiliki atribut manusia, itu kelas objeknya adalah Andi gitu misalkan. Nah, jadi di dalam abstrak class memungkinkan untuk memiliki properties yang merupakan objek daripada sebuah kelas atau instan daripada variabel. Nah, sedangkan di dalam interface, Anda hanya dapat mendeklarasikan sebuah konstanta ya. Sedangkan karena dia tidak bisa memiliki atribut, maka hal ini tidak dapat dilakukan. Tetapi interface masih memungkinkan bagi Anda untuk membuat sebuah konstanta. Nah, apa itu konstanta? Konstanta adalah suatu nilai yang tidak mungkin dapat diubah. Jadi ketika Anda sudah membuat sebuah konstanta A sama dengan 1, maka sampai kapanpun nilai A ini akan selalu bernilai 1. Nah, di dalam abstrak class, metode bisa bersifat statik dan final ya. Nah, sedangkan di dalam interface, metode tidak boleh bersifat statik dan tidak boleh bersifat final. Artinya apa? Final ini adalah sebuah metode yang tidak mungkin atau yang tidak dapat diubah. Atau yang tidak boleh di-overriding. Ya. Sedangkan interface mewajibkan semuanya bersifat abstrak. Ya. Abstrak kan artinya harus di-overriding, maka dia tidak boleh bersifat final, karena akan bertentangan dengan abstrak kelas itu sendiri. Itu ya. Nah, berikutnya, sebuah abstrak kelas hanya dapat mengextend dari satu buah abstrak kelas lainnya. Artinya sama seperti kelas ya. Jadi saya hapus dulu ya. Jadi multiple inheritance tidak didukung oleh abstrak kelas. Ya. Artinya sebuah kelas hanya dapat mengextend abstrak kelas yang lainnya. Tidak bisa seperti ini. Multiple inheritance seperti ini itu tidak diperbolehkan. Sedangkan untuk interface dia dapat menggunakan konsep multiple inheritance. Gitu ya. Nah, sebuah abstrak class hanya dapat mengimplement beberapa interface ya. Dan sedangkan untuk interface itu tidak dapat mengimplement kelas atau interface lainnya. Artinya interface tidak dapat mengimplement interface ya. Jadi tidak ada interface A implement B, C, D, itu nggak bisa ya. Dan dia juga tidak dapat interface A extend dari kelas itu nggak boleh gitu ya. Jadi interface itu harus sebuah superclass yang independen, tidak bisa superclass yang berasal dari superclass yang lain. Gitu ya.
Dan beberapa tambahan lagi adalah ya, ini tadi dia support multiple, ini tidak ada data member atau atribut ya. Dia tidak memiliki konstruktor, abstract class dapat memiliki konstruktor ya. Abstract class dapat memiliki konstruktor dan interface hanya bisa memiliki member yang incomplete ya, artinya metode yang tidak lengkap, hanya deklarasi metode atau abstrak ya. Sedangkan untuk abstrak class dia bisa berisi dari abstrak method maupun non abstrak method. Interface tidak bisa memiliki modifier ya, karena pada defaultnya dia akan selalu bersifat public, jadi tidak bisa bersifat private ataupun package ya. Nah, tetapi untuk abstract class dia dapat memiliki akses modifier untuk function maupun properties ataupun dari kelas itu sendiri. Dan sedangkan untuk member daripada interface tidak boleh static ya atau final, sedangkan untuk abstract class dapat memiliki static atribut ataupun static method. Oke. Nah, perbedaan antara interface dengan inheritance ya. Inheritance digunakan ketika parent class memiliki atribut dan metode, lalu semuanya diwariskan ke dalam subclass. Nah, sedangkan di interface digunakan ketika parent tidak memiliki apa-apa, ya, hanya memiliki metode yang tidak memiliki tubuh dan harus diimplementasikan pada subclassnya. Jadi artinya kelas yang tidak memiliki atribut, ya, dia hanya memiliki metode. Seperti yang tadi sudah saya gambarkan. Nah, interface juga memungkinkan terjadinya multiple inheritance, di mana sebuah kelas diturunkan, mengimplementasikan lebih dari satu superclass. Bagaimana cara membuat inheritance pada interface? Ini yang dimaksud dengan inheritance daripada interface ya. Mahasiswa implements jumlah. Nah, suatu kelas boleh mengimplementasikan lebih dari satu interface. Suatu interface boleh mengextend lebih dari satu interface. Ya. Sedangkan interface bukan bagian daripada hierarki kelas, namun interface dapat membuat suatu relasi inheritance. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan di interface, ya, penyebab terjadinya error, ya. Tidak boleh ada variabel, ya, tapi Anda boleh membuat sebuah konstanta. Jangan mengisi metode yang sudah diinisiasi, ya. Artinya tidak boleh ada metode yang memiliki seperti ini. Ya. Seperti ini diperbolehkan, tetapi harus dipergunakan kata-kata default seperti ini. Nah, ini diperbolehkan untuk interface. Ya. Tetapi yang tidak diperbolehkan adalah ketika Anda menghilangkan kata-kata default. Ya. Nah, default method ini artinya adalah metode yang tidak dapat metode yang secara langsung atau ini sama seperti final method ya, artinya dia tidak akan diganti lagi, artinya secara umum dia tidak boleh diganti isinya. Tidak boleh ada modifier private ataupun protected. Ya. Interface tidak dapat dibuat objek instannya dengan kata kunci new, sama seperti abstract class. Jadi untuk kesimpulan daripada materi ini adalah interface merupakan penghubung dari sebuah objek. Ya. Interface bersifat abstrak
sehingga objeknya tidak dapat digunakan. Karena bersifat abstrak, maka tidak boleh ada instansiasi objek, dan interface sebenarnya mengamalkan atau menggunakan prinsip abstraksi dan enkapsulasi. Dan interface digunakan untuk mendefinisikan metode standar, di mana metode tersebut harus dimiliki oleh semua kelas yang akan mempergunakan metode tersebut. Gunakan kelas abstrak untuk mendefinisikan secara luas dari sifat-sifat kelas yang tertinggi pada hierarki OOP. Gunakan subclass turunannya untuk melengkapi deskripsi metode dari kelas abstrak. Nah, untuk latihan kali ini, untuk bisa memahami mengenai interface dan yang lain-lain, ya, saya ingin Anda mencari sebuah studi kasus mengenai cara menggunakan single interface dan cara menggunakan multiple interface. Dan coba Anda gambarkan UML-nya. Harapan saya, Anda coba gambarkan kasus tersebut secara mandiri. Anda coba bayangkan kasus tersebut secara mandiri walaupun Anda bisa dapatkan di internet. Saya yakin Anda pasti akan mencarinya di internet. Walaupun Anda mencarinya di internet, walaupun Anda membacanya di internet, ya, Anda tetap memiliki kewajiban untuk membuat gambaran dari pemahaman Anda sendiri. Ya. Jangan lakukan copy paste konsepnya yang Anda dapat di internet dan Anda langsung kumpulkan. Ya. Karena hal tersebut memungkinkan bagi Anda tidak membaca atau tidak memahami konsep yang ada di dalam web atau di dalam Google yang kalian cari ya. Jadi saya tidak bisa menutup keran bahwa Anda tidak diperbolehkan mencarinya di internet atau di googling ya. Silakan Anda googling, silakan Anda lakukan pencarian. Jika ditemukan silakan Anda pahami, silakan Anda coba buatkan kasus secara mandiri. Gitu.